Salam kenal, nama saya Putra Kanovi, lelaki tangguh yang anak mami, yang suka ngopi tapi tetap soli, yang dalam pencarian separuh hati yang hingga kini belum terisi. Jadi mungkin yang awat-awatnya ini terutama ya, yang masih sendiri, boleh deh japri, biar kita dipertemukan murabi agar bisa bertaaruf dan membangun cinta nan suci. Oh ya, ini acaranya IBF ya? Betul. Ikatan Bujang-Bujang Mata Hati. Enggak, oh bukan. Islamic Book Fair ya, yang benar ya. Nanti Islamic Book Fair, Islamic Islam buku fair Pekan Raya. Berarti Pekan Raya buku-buku Islam atau pasar buku Islam ya. Kalau ingat buku itu berarti saya ingat waktu zaman saya kuliah. Di kuliah itu ada berbagai macam jurusan ya. Dan jurusan itu di cinta juga hampir sama. Contohnya itu manajemen. Kemana-mana jalan cuma dianggap temen. Ada juga mungkin yang pernah ngerasain di sini ya, bisnis, jurusan bisnis. Bisikan mengundang tangis. Kalau ini saya juga punya pengalaman sendiri ya. Jadi akuntansi. Aku mantan yang sering tersakiti. Kok masih amatir ya, maaf. Jadi by the way, nama saya tadi kan Putra MK tadi ya, ditulis di situ ya. Jadi kepanjangannya Putra Mei Dweka Kanovi. Dan kebetulan mungkin pada saat saya lahir itu mungkin lagi ngetren para orang tua ngasih nama anaknya dengan nama singkatan-singkatan. Jadi di nama saya itu, kalau Putra tahu artinya kan, Mbak Putra? Anak laki-laki ya. Nah, kayak nama tengah ini mungkin banyak orang yang bingung. Jadi nama tengah saya itu Mei Dwi Eka. Loh, kamu anak kedua dah Putra? Bukan. Kamu anak ke-1? Oh iya, anak ke-1. Cuma artinya bukan itu. Jadi Mei itu bulan lahir saya, kebetulan bulan ini ya, Mei. Dwi Eka itu berarti 21, jadi tanggal 21 Mei. Dan yang terakhir itu yang paling unik, yang ya baru saya sadari akhir-akhir ini ya. Wah, ayah saya dan ibu saya itu jenius. Jadi Kanovi, keluarga Sugiono dan Fitri. Jadi ada yang pernah dengar, ada yang pernah kenal mungkin dengan penyanyi atau artis Maudy Ayunda. Nah, jadi kalau Ayunda itu ternyata singkatan dari anak, ayah, ibu dan bunda ya. Tapi jangan sampai kalau teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu atau mas-masnya, mbak-mbaknya kalau punya anak singkatannya anak bapak ibu, nanti jadinya ababu. Ya. Dan sebelum kesini saya sempat kepikiran sih, ditawari sama teman. Nah, kenapa kok nggak naik helikopter, nyoba helikopter ke kan Surabaya mulai macet sekarang, kan enak bisa lihat Surabaya dari atas langit. Tapi saya bilang, malas panas sumuk. Loh, kenapa kok panas sumuk, Putra? Soalnya kipasnya di luar helikopter itu. Kan yang keluar kipasnya, dibanding-bandingnya ya. Okay. Dan ini aslinya fotonya nanti ya ada seperti ini. Jadi pertama kali saya ketemu dengan Oders ini ketika saya mengalami galau stadium lanjut ya. Jadi pernah nggak ngalamin ditolak sebelum nembak? Ya sudah mas, Anda nggak pernah, saya pernah. Ya. Lalu ada yang pernah diputusin sebelum jadian? Oh nggak pernah, ya selamatlah Anda nggak pernah ya. Jadi dan mungkin ini pengalaman saya ya sendiri. Jadi ini tentang mantan calon istri. Jadi masih calon istri tapi sudah mantan ya. Jadi ceritanya ini tentang cinta diam-diam. Jadi saya bilang suka sama dia, dia diam. Saya bilang cinta sama dia, dia diam. Saya bilang sayang sama dia, diam-diam. Diam-diam nikah dengan teman saya sendiri. Ya. Dan alhamdulillah ya sekarang cuacanya cerah. Kalau cerah gini enak, maksudnya buat acara enak. Tadi pagi hujan Surabaya? Hujan semua? Enggak ya, enggak merata berarti hujannya. Kalau hujan itu saya kadang-kadang merasa sedih, soalnya
saya punya prinsip kalau hujan itu 1% air, 99% kenangan. Soalnya kejadiannya itu pas hari bulan Mei juga. Jadi Mei ini antara bulan yang saya suka karena hari lahir saya, juga bulan yang penuh dengan kenangan masa lalu. Dan pengalaman pertama kali saya odot ialah pada waktu ngapal. Dan kebetulan diajakin teman saya. Lah, di ngapal itu pengennya sih refreshing kan, hilangkan tadi pikiran galau itu tadi ya. Cuma karena mungkin wajah saya eye-catching ya, jadi jadinya foto modeling. Nah, foto modeling di sini kan. Jadi foto modeling dan jadi di Facebook jadi trending. Dan pengalaman kedua saya itu di Ngaret ya. Ya, di Ngaret itu kan ngaji on kereta, ngaji on train. Jadi di ngaji on train ini kan mungkin kalau sekarang kereta steril ya dari pedagang asongan ya. Mungkin kalau kita jalan tidak seberapa banyak pedagang asongan. Tapi pernah nggak mungkin ketemu pas masih belum steril kereta itu, ketemu pedagang kopi dan pop mie? Pernah nggak? Nah, jadi pertamanya dia nawarin tuh jelas kopi pop mie, tapi lama-kelamaan itu suaranya hilang, coffee pop mie, coffee pop mie enggak. Lalu ada juga pedagang strawberry, tapi ini beda dari yang lain ya. Strawberry-nya R-nya 2, jadi strawberry. Ada sternya. Dan kebetulan di Ngaret itu kan ada ditanyain sama pengelolanya ya, pengelola wisata Petik Madu itu, Mas dari komunitas One Day One Juice ya? Iya. Oh, makanya Mas subur. Berarti satu hari minum 1 jus ya? Oh, bukan. Dan di sana itu ada pengalaman seru. Jadi kalau biasanya kan di situ ada tempat, ada kayak atraksi gitu dah. Jadi pengunjung dikerubuti sama lebah. Dan kita tahu sendiri ya, lebah itu punya sengat. Dan saya kan anti mainstream ya. Jadi sebelum lebahnya nyengat, saya nyengat tiduran lebahnya. Mana? Wah, telat masih rek. Saya sengat duluan lebahnya. Nah. Oke. Dan di samping itu di odot sendiri ya, masih dulu. Nah, ada efek sampingnya. Kalau di odot, oh ya, saya belum cerita ya. Jadi odot itu macam-macam ya variannya. Jadi selain kita one day one juice, satu hari satu jus, kita juga ada one day half juice. Jadi satu hari kita membaca setengah jus. Jadi mungkin kalau satu jus itu 10 halaman, kalau one day half juice itu mungkin 5 lembar. Lalu ada juga odol. Odol di sini bukan odol yang buat sikat gigi loh ya. Jadi dari one day one lembar. Dan program terbaru kami dari Odes tuh jadi Odot Star. Jadi one day one juice tapi setiap hari tilawah. Jadi bagi-bagi yang merasa, oh saya ini sibuk mas, pengusaha, tidak punya waktu, tidak punya peluang untuk baca Al-Quran, kami fasilitasi. Jadi setiap hari tilawah Al-Quran dengan berapapun anunya. Dan efek samping Odot salah satunya ialah ketemu dengan artis. Yang sampai di sini yang sudah lihat film Ketika Mas Galuh pergi, boleh ngacung? Boleh ngacung? Oh, sedikit. Sedikit ya. Ada yang kenal dengan pemeran utamanya? Sama saya disutin ya. Kalau ini, kalau saya humus ya. Jadi subur. Dan di Odot juga kemarin kan kita rencananya Kalem-Kalem Langit itu undang Dimas Seto ya. Tapi kita juga ada kembarannya, yaitu Dimas Soto. Dimas Soto. Dan di Odot sendiri kan karena kita kumpulan dari berbagai macam orang ya, jadi hobi-hobinya macam-macam. Salah satunya saya sebut ada Mas D ya. Mas D ini hobinya Gundam. Ada yang tahu Gundam? Gundam? Mbak-mbaknya mungkin banyak belum tahu ya, ini Gundam. Jadi Gundam itu mainan Jepang itu. Dan harganya itu bisa sampai ratusan ribu sampai jutaan. Dan kenapa Mas D
ini hobi gundam karena ternyata dia menggundam rasa pada seorang nggak bisa dilampiaskan, jadi dia main gundam. Dan dia rencananya, ini nggak tahu ini bener apa enggak ya, jadi dia rencananya pas kawinnya pakai gundam. Dia jual gundamnya. Wah, gundam itu nabrak uang mas. Langsung hilang kata. Nah, lalu ada juga yang hobi, ada yang tahu penggemarnya fanatiknya Persebaya, bonek ya. Nah, kalau bonek itu kan aslinya mereka itu nggak agresif ya, kalau nggak diganggu sama lawannya gitu ya. Jadi kalau mereka memang diganggu ya mereka kalau dibalas lemparan dilempar batu ya dia balas lempar batu. Cuma kalau dia sudah masuk odot, ini salah satu teman saya namanya Mas A ini, dia nggak lempar batu lagi, tapi dia lempar ayat cinta. Dan di odot sendiri ada ini kebetulan inovasi juga ya dari melihat teman-teman odot sepera lain. Ada kita kan lagi ngetren juga olahraga sunnah tuh, kayak contohnya memanah, berkuda, berenang. Yang kita baru mulai itu memanah, dan memanah ini beneran memanah loh, bukan memendam rasa yang pernah ada. Dan pengennya berenang ya, berenang. Jadi bukan ini benar-benar berenang, bukan berlari mengejar kenangan. Dan yang kita pingin banget itu berkuda, cuma kan memang mahal ya berkuda. Jadi yang kita bisa sekarang ya berlomba untuk kubur kenangan masa lalu. Lalu saya mau curcol sebentar ya. Jadi saya sadar bahwa ganteng saja nggak cukup untuk nikah. Jadi saya belajar ngaji. Dan untuk terakhir kalinya saya menutup bekupon omahe Doro. Ning kene ana event IBF Surabaya. Nek peno pengen urip mulya lan mlebu swarga, monggo gabung Odot Surabaya. Saya Petaka Novi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.